Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Istiqomah Helmi Putri dengan nomor induk mahasiswa 20051268854. Saya mahasiswi Universitas Riau, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia angkatan 2020 kelas B. Saya beralamat di Kabupaten Kuantan Singingi. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Mengatur Sinaga M. Hum selaku dosen pengampu mata kuliah sejarah sastra. Nah, berhubung saya berasal dari Kabupaten Kuantan Singingi, pada video kali ini saya akan membahas salah satu sastra rakyat Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu Kayat. Kayat ini merupakan sastra lisan yang telah berkembang sejak lama di Kabupaten Kuantan Singingi. Hingga saat ini masih bisa dijumpai dan dinikmati. Kemudian saya ingin berterima kasih juga kepada Ibu Susianti dengan umur 37 tahun yang telah membimbing saya dan memberikan informasi kepada saya tentang Kayat ini. Kemudian sebelum lanjut, pastikan teman-teman sudah like dan subscribe channel YouTube ini supaya saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Selamat menonton. Sejarah asal-muasal Kayat. Asal-muasal kapan Kayat masuk ke daerah rantau Kuantan tidak diketahui secara pasti. Asal-muasal Kayat di rantau Kuantan berasal dari Sumatera Barat, sebab yang membawa Kayat dan melantunkan Kayat pertama kali di daerah Kuantan Singingi adalah orang-orang yang datang dari Sumatera Barat. Datuk Prapatih Nan Sebatang dan Datuk Tumenggung, merekalah yang membawa pelantun dan tukang Kayat ke daerah rantau Kuantan, sebab mereka dahulunya merupakan pemegang adat di rantau Kuantan. Walaupun Kayat berasal dari Sumatera Barat, tapi dari hasil akulturasi kebudayaan Sumatera Barat dan rantau Kuantan melahirkan kebudayaan Kayat yang baru di rantau Kuantan. Kayat di rantau Kuantan berbeda dengan Kayat di Sumatera Barat, terlihat pada jenis pada alat musik yang digunakannya. Kalau di Sumatera Barat menggunakan alat musik saluang, tapi kalau di rantau Kuantan menggunakan biola. Perbedaan yang kedua yaitu terletak dari segi bahasa yang digunakan dalam berkayat. Kayat kesenian tradisional yang syarat akan pesan-pesan budaya, agama, dan moral yang menggabungkan seni musik dan seni vokal. 4 jenis Kayat yang dikenal masyarakat rantau Kuantan umumnya. Yang pertama adalah Kayat Tengkurak Kering. Kayat Tengkurak Kering dikarang oleh Imam Abdullah As-Salam. Beliau seorang kepala Madrasah Tarbiyah Al-Islami Puji Satiyung, Kabupaten Sawalunto, Sejunjung. Kemudian Kayat ini dibawa oleh ahli kitab yang bernama Wadullah pada tahun 1954 ke rantau Kuantan dan dikembangkan di daerah ini. Yang kedua adalah Kayat Porang, yaitu Kayat yang bernuansa Islam dan biasanya menceritakan seluk-beluk Hasan dan Husein, serta cerita-cerita tentang keagamaan. Yang ketiga adalah Kayat Kanak-kanak, yaitu pantun atau syair yang menceritakan gambaran kehidupan sesudah kematian. Yang keempat adalah Kayat Pantun atau Kayat Dendang. Fungsi Kayat. Kayat rantau Kuantan bagi khalayaknya berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sebuah bentuk hiburan. Yang kedua, sebagai alat pengesahan pranata-pranata dan lembaga-lembaga kebudayaan. Yang ketiga, sebagai alat pendidikan anak-anak. Yang keempat, sebagai alat-alat pemaksa dan pengawas agar norma-norma masyarakat akan selalu dipatuhi anggota kolektifnya. Manfaat Kayat. Manfaat Kayat secara umumnya yaitu bisa dijadikan media pendidikan dan hiburan dengan memperhatikan pesan-pesan yang positif bagi kehidupan kita.
Sesuai dengan perkembangan zaman, tradisi kayat juga berkembang. Kayat pun dituturkan sebagai hiburan dalam acara kenduri, perhelatan, perkawinan, saat warga kampung bergotong royong, turun mandi anak, dan acara adat. Pantun-pantun yang disampaikan disesuaikan dengan tema yang diminta oleh pihak yang mengundang. Tujuan kayat. Secara umum, tujuan kayat adalah sebagai penyampai pesan moral, agama, dan adat. Sehingga dengan melalui lantunan kayat ini, pesan agama, moral, dan adat bisa tersampaikan serta terrealisasi dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam kayat. Yang pertama adalah nilai agama. Yang kedua, nilai balas budi. Yang ketiga, nilai rela berkorban. Yang keempat, nilai kasih sayang. Perbedaan atau perubahan kayat dahulu dengan sekarang. Seiring berjalannya waktu, kayat mengalami beberapa perubahan, yaitu yang pertama dari segi alat musik. Dahulu orang memakai alat musik biola, gendang, ketipung, dan car. Sedangkan sekarang, di zaman modern, orang-orang sering menggunakan keyboard, organ, piano sebagai pengiring. Yang kedua, dahulu pemain kayat duduk di atas kasur atau bantal, sedangkan sekarang penyanyinya berdiri melantunkan kayat. Yang ketiga, karena adanya sedikit perubahan alat musik sehingga musik yang dihasilkan juga agak berbeda dengan musik originalnya. Yang keempat, isi kayat sekarang lebih banyak menyampaikan cerita atau pantun yang menceritakan kehidupan sekarang ini. Salah satu contoh jenis kayat. Contoh kayat pantun. Topi air talo tatuku bang, talo tatuku, itulah tuku orang kampung kita, itulah tuku orang kampung kita. Marilah kita bersatu padu bang, bersatu padu, supaya elok nagori kita, supaya elok nagori kita. Laju jalur orang kinali, berpacu dengan jalur babon, berpacu dengan jalur babon. Kan kadare semua mendaki, kini kalura semua menurun, kini kalura semua menurun. Jadi kayat ini merupakan warisan bagi kita masyarakat Kelantan sini atau rantau Kelantan yang harus kita jaga dan lestarikan supaya tidak punah di telan zaman. Nah, meskipun kita hidup di zaman yang modern, perubahan-perubahan yang terjadi diharapkan tidak mencabut akar yang menciri khas kayat itu sendiri. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, tetap menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Saya Istiqomah Helmi Putri, mohon undur diri dari hadapan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.